Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk melanjutkan pembahasan materi yang berikutnya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik dan kita sekarang coba menerapkan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, jadi materi kita sekarang adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan itu bisa kita gunakan sifat yang kita sudah pelajari di pertemuan yang lalu, yaitu membentuk perkalian dua faktor yang hasilnya sama dengan 0. Nah, kalian masih ingat kan waktu pertemuan lalu kalian membahas soal-soal atau mencoba mengerjakan soal-soal yang bentuknya seperti ini. P kali Q sama dengan 0. Ya, kalau lengkapnya kita baca di sini, jika P dan Q itu anggota himpunan bilangan real dan P kali Q sama dengan 0, maka P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Jadi sifat ini adalah sifat perkalian bilangan yang hasilnya 0, dimana dibahas waktu itu di kelas 7 bahwa jika dua bilangan hasil kalinya 0, maka salah satu atau kedua-duanya bilangan ini 0, yaitu bisa P-nya 0 atau Q-nya 0 atau P dan Q-nya sama dengan 0. Nah, sifat di atas dapat digunakan untuk memfaktorkan bentuk AX kuadrat tambah BX sama dengan 0. Makanya di sini diingatkan kembali, jadi kalian perlu mengingat kembali faktorisasi bentuk aljabar yang telah dipelajari di kelas 7. Nah, sekarang kita lihat. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan itu yang pertama adalah faktorisasi dengan sifat distributif. Dengan sifat distributif itu seperti ini. Misalnya AX kuadrat tambah ABX ditambah sama dengan AX kali X ditambah B. Jadi ini sifat distributif AX kuadrat tambah ABX ini dua faktor yang masing-masing mempunyai faktor yang sama yaitu AX. Maka kalau kita faktorkan, jadi penjumlahan dua faktor ini kita ubah menjadi perkalian dua faktor, yaitu jadi AX kali X ditambah B. Nah, ini pemfaktoran dengan sifat distributif. Nah, sekarang kalau misalnya soalnya seperti ini. X kuadrat ditambah 8X. Kita coba menentukan nilai X dari persamaan ini. Nah, kalau kita faktorkan dengan sifat distributif, maka kita akan mendapatkan pemfaktoran seperti ini. Jadi tadi X kuadrat tambah 8X sama dengan 0, kita ubah jadi perkalian. X kali X tambah 8. Karena X kuadrat dan 8X itu mempunyai faktor yang sama, yaitu X. Maka kalau kita ubah jadi X kali X tambah 8 sama dengan 0. Nah, dua faktor dikalikan hasilnya sama dengan 0. Berarti faktor tersebut masing-masing mungkin X sama dengan 0 atau X tambah 8 sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya di sini ada dua nilai X, yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan negatif 8. Kedua X ini kita misalkan X1 dan X2. Artinya kalimat ini atau persamaan ini akan menjadi benar jika X-nya diganti atau disubstitusi dengan 0 atau disubstitusi dengan negatif 8. Jadi kalian ingat kalau kita menyelesaikan persamaan itu pada dasarnya adalah mengubah persamaan menjadi kalimat benar dengan mencari pengganti variabel, ya. Nah, contoh yang B-nya sekarang. 4X kuadrat ditambah 12X sama dengan 0. Nah, dari dua suku ini kita cari faktor yang samanya untuk mengubahnya menjadi perkalian. Kalau kita lihat di sini, FPB dari 4 dan 12 itu adalah 4.
Kemudian X kuadrat dan X, FPB-nya adalah X. Sehingga pemfaktorannya menjadi seperti ini. 4X kali X ditambah 3 sama dengan 0. Nih, kalau kita kembalikan lagi nih, 4X kali X sama dengan 4X kuadrat. 4X kali 3 adalah 12X. Jadi kita hanya mengubah bentuk ya, tidak mengubah nilai. Jadi ini bentuk penjumlahan, sekarang bentuk perkalian dua faktor. Suku 1 dan suku 2 nih perkaliannya. Nah, dua bilangan dikalikan hasilnya sama dengan 0. Maka mungkin 4X sama dengan 0 atau X-nya ya X tambah 3-nya yang sama dengan 0. Pokoknya paling tidak salah satu ini pasti 0 gitu. Lalu penyelesaiannya di sini kita mempunyai dua nilai X, yaitu X1 sama dengan 0 atau dan X2 sama dengan negatif 3, karena ini 4X sama dengan 0. Berarti X-nya 0. Kalau X tambah 3 sama dengan 0, berarti X2-nya min 3. Nah, sekarang ke bentuk berikutnya. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Bentuk yang kedua, yaitu faktorisasi selisih 2 kuadrat. Kalian masih ingat di kelas 7 ya, kita pernah bahas bahwa X kuadrat dikurangi Y kuadrat ini selisih kuadrat ya, selisih 2 kuadrat. Ini bilangan kuadrat, ini bilangan kuadrat, lalu penghubungnya adalah atau operasinya adalah negatif. Makanya katakan selisih 2 kuadrat. Selisih 2 kuadrat itu adalah hasil perkalian dari bentuk seperti ini. X tambah Y kali X kurang Y. Ya. Jadi ini pemfaktorannya. Nah, maka sekarang jika kamu menemukan bentuk seperti ini. X tambah 5 kali X kurang 5 sama dengan 0. Ya. Kita lihat bentuknya. Itu bentuk asalnya seperti ini. Tentukan akar persamaan berikut dengan memfaktorkan. Nah, ini bentuk awalnya adalah ini. X kuadrat kurang 25 sama dengan 0. Nah, lalu kita faktorkan seperti bentuk ini nih. X tambah Y kali X kurang Y. Berarti ini akar-akar dari kuadrat-kuadrat ini yang tadi 2 kuadrat. X kuadrat akarnya X, Y kuadrat akarnya Y. Kalau di sini X kuadrat akarnya X, 25 akarnya adalah 5. Akar X kuadrat sama dengan X, akar 25 sama dengan 5. Maka X kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Pemfaktorannya adalah X tambah 5 kali X kurang 5. Nah, jadilah di sini perkalian 2 faktor ya. Kalau perkalian 2 faktor, ingat hasilnya sama dengan 0, berarti faktor tersebut salah satu atau dua-duanya 0, yaitu X tambah 5 sama dengan 0 atau X kurang 5 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya X1 sama dengan negatif 5, karena X tambah 5 sama dengan 0, berarti X-nya adalah negatif 5. Dan yang keduanya X kurang 5 sama dengan 0, berarti X2-nya yang sama dengan 5. Jadi di sini ada 2 pengganti untuk X, atau ada 2 akar dari persamaan ini, atau ada 2 penyelesaian dari persamaan ini, yaitu min 5 dan 5. Contoh berikut. Nah, sekarang lihat ini. Nomor B, 9X kuadrat dikurangi 49 sama dengan 0. Kamu perhatikan di sini, ini bilangan kuadrat, yang ini juga bilangan kuadrat. Kemudian di sini selisih atau dikurangi. Berarti pemfaktorannya kayak ini. Bagaimana pemfaktorannya? Kita cari akar dari 9 kuadrat, 9X kuadrat dan akar dari 49. Kita peroleh seperti ini. Akar dari 9X kuadrat adalah 3X. Akar dari 49 adalah 7.
Maka pemfaktorannya dari bentuk ini adalah 3x tambah 7 kali 3x kurang 7. Sehingga berikutnya kita bisa selesaikan 3x tambah 7 sama dengan 0 atau 3x kurang 7 sama dengan 0. 3x, kalau 3x tambah 7 sama dengan 0, maka 3x sama dengan negatif 7. Dan 3x kurang 7 sama dengan 0, 3x sama dengan 7. Maka penyelesaiannya adalah X1-nya negatif 7/3 dan X2-nya 7/3. Itulah pengganti X. Sedemikian hingga kalimat ini menjadi benar. Jadi kalian tetap ingat, kalau menyelesaikan persamaan itu adalah pada dasarnya kita mencari pengganti variabel ya, sehingga kalimat terbuka menjadi kalimat benar. Pengganti variabel itu disebut akar-akar persamaan atau penyelesaian persamaan. Kita lanjut sekarang. Masih menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Sekarang bentuk ketiga. Bentuk ketiga itu adalah faktorisasi bentuk x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. X kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, x kuadrat tambah bx tambah c, itu difaktorkannya kita nanti seperti ini. X tambah p, x tambah q. Bagaimana contohnya? Kita lihat nih contohnya. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Lihat nih. X kuadrat tambah 5x tambah 6. X kuadrat, berarti x kuadratnya di sini berkoefisien 1 ya. Kemudian bx dan c. Kita akan ubah menjadi x tambah p kali x tambah q. Bagaimana caranya? Nah, perhatikan di sini sekarang. Dari soal ini, kamu bisa lihat di sini kuncinya itu di dua bilangan ini, yaitu 5 dan 6. 5 dan 6 itu kita ubah menjadi dua bilangan, yaitu tadi P dan Q, yang kalau kita kalikan hasilnya adalah 6, dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah 5. Atau gini, untuk memfaktorkan bentuk seperti ini, carilah dua bilangan yang jumlahnya 5 dan hasil kalinya 6. Nah, diperoleh di sini 2 kali 3. Ya, 2 dan 3 berarti bilangan yang kita peroleh. 2 dan 3 kalau kita kalikan itu 6. Kalau kita jumlahkan sama dengan 5. Nah, bilangan inilah yang akan kita masukkan ke pemfaktorannya tadi nanti. Jadi, 2 ini pengganti P, 3-nya pengganti Q, sehingga kita punya pemfaktoran dari sini ya menjadi x tambah 2 kali x kurang 3. X tambah 2 kali x tambah 3. Ya, x tambah 3 nih harusnya. Jadi nih, x tambah 2 sama dengan 0 atau x tambah 3 sama dengan 0. Di sini betul ya, x tambah 3. Ini Ibu ingatkan lagi, ini tambah 3 harusnya. Sehingga penyelesaiannya menjadi ini. X1-nya sama dengan min 2 dan X2-nya sama dengan min 3. Nah, ini ada pengganti X 2 nilai. Jadi kalau misalnya kamu ganti X-nya dengan negatif 2 ke persamaan ini, kalimat ini akan menjadi benar. Kita coba ya. Min negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan 4 kan? Terus 5 kali negatif 2, 10, negatif 10. Kan X-nya negatif 2. 4 tambah negatif 10 tambah 6 itu sama dengan 0. Atau kalau kita substitusikan negatif 3,
Negatif 3 dikuadratkan adalah 9. Yang ini 5 kali negatif 3, 15. Negatif 15, yang ini 9 ditambah 6, 15. Jadi 15 tambah negatif 15 sama dengan 0. Jadi benar kalimatnya kalau X-nya kita ganti dengan ini. Sehingga X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 3 itu adalah penyelesaian yang benar. Contoh berikut. X kuadrat tambah 2X kurang 8 sama dengan 0. Nah, berarti kita sekarang cari dua bilangan untuk pengganti P dan Q yang jumlahnya itu 2. Jadi cari dua bilangan yang jika dijumlahkan sama dengan 2 dan jika dikalikan sama dengan min 8 atau negatif 8. Berapa? Nah, di sini nih ya. Dari sini A-nya, ini untuk mempermudah, Ibu tuliskan di sini A-nya sama dengan 1, itu koefisien X kuadrat 1. B-nya adalah 2 dan C-nya negatif 8. Nah, B-nya adalah 2. Berarti 2 itu hasil penjumlahan dari P dan Q. Berapa P dan Q-nya? 4. P-nya dan Q-nya adalah negatif 2. Nih kalau ditambahkan 4 tambah negatif 2 sama dengan 2, sama dengan nilai B ini. Kemudian kalau kita kalikan 4 kali negatif 2 itu sama dengan negatif 8. Jadi pengganti P-nya 4, pengganti Q-nya adalah negatif 2. Sehingga bentuknya jadi seperti ini. X tambah 4 kali X kurang 2 sama dengan 0. Penyelesaian berikutnya, X tambah 4 sama dengan 0 atau X kurang 2 sama dengan 0. Maka penyelesaian akhirnya X sama dengan negatif 4 dan X sama dengan 2. Jadi dua nilai X yaitu min 4 dan 2 atau negatif 4 dan 2. Silahkan nanti kamu coba substitusikan ke sini nih kedua angka ini masing-masing ya. Kalau misalnya sama dengan 0 berarti benar jawabannya. Baik, kita berikutnya melanjutkan. Kok masih persamaan kuadrat dengan memfaktorkan? Ya, sekarang memfaktorkan tapi dengan bentuk yang berbeda. Apa perbedaannya? Nah, di sini faktorisasi bentuk AX kuadrat. Nah, bedanya dengan yang tadi apa? Di bentuk yang tadi yang kedua di sini tidak ada A. Berarti nilainya atau koefisien X kuadratnya selalu 1. Kalau di sini AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 1. Artinya X kuadratnya tidak berkoefisien 1. Berapa tidak 1 itu? 2, 3, 4, min 2, min 3, dan seterusnya. Ya. Sehingga nanti kita faktorkannya seperti ini. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan AX kuadrat tambah PX tambah QX tambah C. Jadi dijabarkan menjadi 4 suku. Ya, dijabarkan dulu menjadi 4 suku. Nah, di sini kamu lihat di sini AX kuadrat berarti ini tetap yang suku pertama. Nah, PX ditambah QX. Nah, di sini P dan Q-nya adalah B. P ditambah Q-nya sama dengan B. Gitu. Kemudian P kali Q-nya nanti sama dengan A kali C. Yang tadi juga sebetulnya A kali C, cuma karena A-nya 1, maka ditulisnya hanya C aja. Nah, kalau di sini jadi A kali C. Kita lihat contoh soalnya sekarang. Nih.
Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat berikut dengan memfaktorkan 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 5 sama dengan 0. Ya. A-nya 4, B-nya 12, C-nya 5 dari persamaan ini. Kita faktorkan, tapi dengan menentukan dulu nilai A, B, dan C-nya nih. Udah ya, tadi udah disebutkan juga. Nah, sekarang kita kalikan A dengan C. A kali C sama dengan 20. Ya, 4 kali 5 nih sama dengan 20. Kemudian P kali Q-nya sama dengan 20. Jadi bilangan ini, ya, bilangan P dan Q. Ya, B, P, dan Q. Jadi cari dua bilangan yang jumlahnya itu 12, P tambah Q-nya, dan P kali Q-nya adalah 20. Perhatikan berikut ini. Nah, berarti yang ini yang diubah. Tadi kan yang tengah yang diubah ya. Suku pertama masih tetap, kita tuliskan 4x kuadrat. Nah, suku keduanya atau suku tengahnya ini 12x, kita uraikan menjadi 10x tambah 2x. Kenapa 10x tambah 2x? Karena di sini tadi kita udah menemukan nilai P-nya itu adalah 10, Q-nya adalah 2, karena 10 kali 2-nya sama dengan 20. Nah, ini yang tengah ini jadi dua suku, 10x tambah 2x itu jumlahnya harus sama dengan ini 12x. Ditambah 5. Nah, setelah kamu uraikan jadi 4 suku atau dijabarkan jadi 4 suku, sekarang kita kelompokkan dua suku. Kelompok pertama 4x kuadrat tambah 10x ditambah kelompok kedua ini 2x tambah 5x. Bagaimana selanjutnya? Selanjutnya ini kita faktorkan. Faktorkan tadi bentuk yang pertama yang sifat distributif ya, yang pertama kita bahas tadi. Dari 4x tambah 10x ini, FPB-nya adalah 2x. 2x, nah yang di dalam kurungnya ini 2x. 2x itu dari sini, 4x kuadrat dibagi 2x sama dengan 2x. 10x dibagi 2x sama dengan 5. Yang ini 2x tambah 5 tetap. Kenapa tetap? Karena 2 dan 5 bilangan prima, tidak punya FPB ya. Jadi tetap dituliskannya. Nah, sekarang kamu lihat di sini. 2x tambah 5, di sini 2x tambah 5. Nah, kalau kita sudah mengubah sampai ke langkah ketiga, itu harus ada suku 2 yang sama ya. Harus mempunyai FPB yang bentuknya suku 2 seperti ini. Berarti ini yang ini, suku yang ini dengan yang ini, FPB-nya adalah 2x tambah 5 dan 2x tambah 5. Kalau sudah ketemu ada yang sama, maka berikutnya di sini 2x, yang tidak samanya yang di luar kurung, 2x tambah 1. Satunya dari mana? Di depan kurung ini kalau tidak ada angka, tidak ada bilangan, ini berarti koefisiennya 1. Maka di sini 2x tambah 1, satunya dari sini. Kali yang sekarang, yang tadi 2x tambah 5, 2x tambah 5, sekarang dituliskannya 1 kali aja. Sehingga terbentuklah pemfaktoran dari bentuk pertama tadi adalah 2x tambah 1 kali 2x tambah 5 sama dengan 0. Maka kalau sudah gini berarti kamu tinggal menyelesaikan seperti bentuk tadi kedua, ketiga ya. Artinya nih 2x tambah 1 sama dengan 0 atau 2x tambah 5 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan min 1, 2x sama dengan min 5. Jadi ada dua nilai x. X1-nya min setengah atau negatif setengah, negatif 1 dibagi 2. Dan X2-nya negatif 5/2. Ini boleh dibiarkan seperti ini, boleh juga kamu bentuk jadi bilangan campuran ya. Ya, kita lanjutkan.
Contoh yang berikutnya, 9x kuadrat dikurangi 30x tambah 25. Nah, berarti kamu nanti harus cari ini nih. 9 kali 25 berapa? 225. Berarti kamu harus cari bilangan yang hasil kalinya 225, jumlahnya adalah negatif 30. Berapa? Nah, ini udah Ibu tuliskan di sini. A-nya 9, B-nya negatif 30, C-nya 25. A kali C adalah 225. Sekarang uraiannya. Dua bilangannya P dan Q. P kali Q adalah 225. Nah, kita dapatkan ini. Negatif 15 kali negatif 15 sama dengan 225. Nah, kalau dijumlahkan negatif 15 tambah negatif 15, itu sama dengan negatif 30. Berarti nilai P dan Q sama-sama 15. Sama-sama negatif 15. Kita ubah sekarang bentuknya. 9x kuadrat nih dari bentuk yang pertama tadi ini. 9x kuadrat tambah, nih yang negatif 30x-nya dijadikan dua suku. Negatif 15x, negatif 15x, karena kita kan di sini dapatnya P dan Q-nya sama. Ditambah 25 sama dengan 0. Perhatikan nih, negatif 15 harus sama dengan ini kalau dijumlahkan. Kalau dikalikan harus sama dengan ini kali ini. Nah, sehingga kita sekarang kalau mengelompokkan, kita dapat seperti ini. 9x kuadrat dikurangi 15x dikurangi atau negatif 15x negatif 25. Kenapa jadi negatif? Dari sini tadi positif. Nah, harus dijabarkannya. Kalau kita jabarkan harus sama seperti ini hasilnya nih. Negatif kali 15x adalah negatif 15x. Negatif 1 kali negatif 25 sama dengan 25. Ibu rasa harusnya kalian sudah paham sih ya di sini perkalian bilangan bulatnya ya. Kita lanjut. Yang ini sekarang difaktorkan. Kita dapat 3x, karena 3x ini FPB-nya. 9x kuadrat dan negatif 15x itu FPB-nya adalah 3x. 3x kali 3x. 3x-nya itu dari sini, 9x kuadrat dibagi 3x. Nah, kemudian yang ini negatif 5. Dari mana negatif 5? Dari yang ini, negatif 15x dibagi 3x. Negatif 15 yang dibagi 3, negatif 5, x dibagi x-nya kan 1. Jadi 5 di sini. Negatif, ini 15x negatif 25, FPB-nya adalah 5. 15 dibagi 5 adalah 3, 3x. Negatif 25-nya dibagi 5 adalah negatif 5. Nah, kamu bisa lihat lagi nih yang di dalam kurung. Sama kan? 3x kurang 5, yang ini juga 3x kurang 5. Kalau misalnya tidak nemu yang sama, berarti ada yang salah dalam penyelesaiannya. Nah, sehingga bentuk berikutnya ini. 3x kurang 5, nih yang ini. 3x kurang 5 yang pertama itu dari sini. 3x kurang 5 kali 3x kurang 5. 3x kurang 5 yang kedua itu yang ini, yang sama ini. Dituliskan 1 kali karena sekarang bentuknya udah perkalian. Ternyata kita memperoleh faktor yang sama untuk suku 2 ini ya. Jadi 3x kurang 5 sama dengan 0. 3x kurang 5 juga sama dengan 0. Nah, ini sudah kelihatan berarti nilai x-nya hanya ada 1. 3x kurang 5 sama dengan 0. 3x sama dengan 5. X-nya sama dengan 5/3. Yang ini juga kalau kita lakukan penyelesaian pasti seperti ini. Sehingga disimpulkan X1 sama dengan X2 sama dengan 5/3. Nah, itulah pembahasan kita tentang pemfaktoran. Silahkan kalau kamu belum ngerti, ulangi lagi, dilihat lagi.
ya, dibaca lagi sambil dicatat ya, biar kamu ingat. Kalau sudah selesai mempelajarinya, selanjutnya tugasnya silakan kamu kerjakan, dan seperti biasa kirimkan atau kumpulkan ke penanggung jawab di kelas. Nanti oleh penanggung jawab di kelas dikirimkan ke ibu melalui email ya. Baiklah, untuk faktorisasi bentuk aljabar yang digunakan dalam penyelesaian persamaan kuadrat, pembahasannya sudah selesai. Silahkan tugasnya dikerjakan, jangan lupa untuk dikumpulkan. Sampai di sini perjumpaan kita untuk bab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.